pasal. Tapi Sungai Buloh, Melayu jangan kacau. Okey? Tak puas hati boleh call sama saya. Warga negara Indonesia adalah orang-orang yang sangat mencintai negerinya. Mereka sangat menghormati prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video yang mana terkait dengan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang mana migrasi tenaga kerja antara negara adalah fenomena global yang telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi dan budaya di berbagai negara. Jadi Malaysia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara telah lama menjadi tujuan utama bagi banyak tenaga kerja migran termasuk warga Indonesia. Jadi kehadiran pekerja migran Indonesia di Malaysia telah memberikan kontribusi signifikan ya dalam berbagai sektor ekonomi dan telah membentuk keragaman budaya di negara ini. Jadi bagaimana perubahan dalam migrasi tanpa tenaga kerja Indonesia ini yang dapat merubah wajah Malaysia pula. Jadi selama ini banyak tenaga TKI yang bekerja di Malaysia ini kan. Jadi penting untuk mencari solusi yang bijaksana dan bagaimana perubahan ini dapat mempromosikan lagi kemitraan yang erat antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi tantangan sama ada tenaga kerja Indonesia ini masih bekerja di Malaysia ataupun sudah tidak lagi bekerja di Malaysia, dan bagaimana Malaysia itu tanpa TKI ini. Yuk guys, kita simak di dalam video ini daripada channel The Wondery Indonesia. Pada yang baru ketemu seperti biasa, kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Pihak negara di sana menyampaikan, Pak, ini banyak masalah di sini dan membantu rumah tangga. Waktu beliau ngomong membantu rumah tangga, tapi saya sakitnya mati. Tuh, sakit. Bapak Jokowi guys. Sakit sekali. Sebab itu saya berikan target kepada Menteri Tenaga Kerja, buatkan roadmap yang jelas dan kapan kita stop itu yang namanya pengiriman. Kita harus punya harga diri. Oke, The Wondery Indonesia, jangan lupa untuk subscribe channel ini guys. Berkurangnya tenaga kerja Indonesia merubah Malaysia. Oke guys, bagaimana dia boleh merubah Malaysia? Dan sebelum ini kedatangan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia, kunjungan hormat yang dilakukan ke Bapak Jokowi, mereka juga telah membincangkan terkait dengan TKI ini. Penyelesaian yang paling terbaik dan paling tidak menyebelai mana-mana pihak dan sama-sama seperti persaudaraan abang dan adik. Itu yang perbincangan telah dilakukan oleh Bapak Jokowi dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yuk guys, kita simak dulu video ini. Apakah kita pernah membayangkan negeri jiran kita Malaysia tanpa tenaga kerja dari Indonesia? Udah dapat Tentu hal bayangkan ini guys, sangat menarik macam untuk mana dibahas, jadinya. dikarenakan banyak sekali kejadian tidak menyenangkan yang sering kita dengar. Tenaga kerja Indonesia sangat berperan penting terhadap kemajuan yang ada di Malaysia. Namun sayangnya hal ini dijadikan satu alasan bagi warga Malaysia yang tidak suka pada Indonesia untuk merendahkannya. Bahkan hingga memperlakukan tenaga kerja Indonesia dengan sangat tidak manusiawi. Contohnya saja tidak membayar gaji para tenaga kerja, sampai-sampai penyiksaan dengan berbagai macam modus. Mahkamah Agung Malaysia membebaskan majikan yang menyiksa tenaga kerja Indonesia atau TKI Adelina Lisau hingga meninggal dunia. Diketahui sang majikan bernama Ambika terus menyiksa Adelina hingga ia meninggal lantaran banyak luka di tubuhnya yang infeksi. Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Hermono, menyampaikan kekesalannya.
Kita tahu Kuala Lumpur Malaysia lebih dulu nampak maju dari kota-kota di Indonesia. Kota industri lainnya pun dibuka seluas-luasnya sejak tahun 70-an. Sementara di Indonesia pada waktu itu masih dengan sistem semi terbuka sehingga investasi asing yang masuk ke Indonesia tidak sebanyak di Malaysia, membuat Malaysia kewalahan memberikan tenaga kerja kepada investor asing. Di saat itulah tenaga kerja Indonesia mulai masuk secara besar-besaran, khususnya dari Pulau Jawa, tidak hanya sebagai buruh pabrik, mulai dari pembantu rumah tangga hingga tenaga pengajar dikirim ke Malaysia. Layaknya kawan yang baru saja berdamai pada waktu itu, kemesraan benar-benar terjalin sangat baik antar kedua negara. Tidak ada saling melempar hujatan satu sama lain, semua saling menghormati. Indonesia pun tidak tanggung-tanggung dalam memberikan tenaga kerja dan guru dengan spesifikasi terbaik yang dimiliki. Namun seiring berjalannya waktu dan gesek-gesekan yang terjadi di sana, ego Malaysia pun muncul. Malaysia semakin jumawa akan kemajuan di negaranya, seakan lupa siapa yang berkontribusi di balik kemajuan pembangunan di sana. Walaupun pemerintah kedua negara sering melayangkan nota protes, tapi kedua negara tidak bisa berbuat banyak karena saling mengunci satu sama lain. Malaysia membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Begitupun sebagian para pekerja dari Indonesia sudah terbiasa bekerja di Malaysia. Di awal tahun 2000-an pasca reformasi, Indonesia menunjukkan geliat ekonomi yang masif. Wajar karena di tahun-tahun itu adalah tahun di mana bangkitnya ekonomi Indonesia pasca krisis moneter yang melanda Asia Tenggara. Di saat itu pula banyak tenaga kerja Indonesia yang mulai pulang untuk mencari pekerjaan di negaranya sendiri, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa. Bahkan tempat-tempat di Malaysia yang dulunya adalah kantung-kantung di mana tenaga kerja Indonesia berkumpul, kini kian sunyi. Dan perlu kalian tahu kenapa aku buat video ini. Sebab aku rindu suasana ini ya. Dulu saya lepak-lepak di sini, jalan-jalan di sini sama kawan-kawan 2010 dulu. 2009 dulu saya kerja dulu ya. Permit saya dulu. Tapi Malaysia sekarang sama dulu beda. Oh, PEM. Udah macam India pula. Biasa nggak ada PEM-PEM di Malaysia, sekarang udah ada PEM-PEM gitu ya. Jom. Kita lewat dulu. Tapi di sini nggak ada orang Indonesia. Perlu kalian tahu di sini kebanyakan orang Filipina, Vietnam. Walaupun masih banyak tenaga kerja Indonesia di Malaysia, namun dari tahun ke tahunnya selalu mengalami tren penurunan. Serta warga negara Indonesia di Malaysia sudah banyak yang menjadi pebisnis menurun juga. eksekutif di perusahaan multinasional. Bahkan banyak juga yang menikah dengan warga Malaysia. Di satu sisi berkurangnya tenaga kerja dari Indonesia menyebabkan banyaknya orang dari negara lainnya yang bertipe invasif mulai memasuki negara Malaysia secara besar-besaran. Berdalih mencari pekerjaan, mereka mulai masuk dan membuat banyak koloni. Maka jangan heran jika kita berlibur ke negeri jiran Malaysia, kita akan berjumpa banyak sekali wajah-wajah orang di luar Asia Tenggara yang mendominasi wilayah-wilayah tertentu. Selamat Hari Raya ya semua. Saya mau bagi tahu ini kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Saya mau bagi tahu ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita punya orang angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya dia mau angkat Selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh Melayu jangan kacau. Wow. Okey? Tak puas hati boleh call sama saya. Warga negara Indonesia adalah orang-orang yang sangat mencintai negerinya. Mereka sangat menghormati prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu cara orang Indonesia menghormati penduduk lokal. Harga diri adalah suatu yang harus dibela dan diperjuangkan. Oleh sebab itu, adalah kesalahan besar bagi Malaysia jika merendahkan bangsa Indonesia, karena mereka tahu diri dan tahu jalan pulang.
Bekerja di Malaysia adalah suatu perjalanan bagi mereka dan akhir perjalanan dari semua sudah pasti balik ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia. Sesuatu yang terjadi sekarang di Malaysia adalah mulai melonjaknya pendatang asing yang menguasai sektor-sektor penting di sana, terutama di kota-kota besar. Mulai dari perekonomian gaya hidup, kuliner hingga yang paling parah dan tidak terbayangkan bagi negara kita adalah pergeseran demografi. Tahu akan datang. Kita tengok tanah-tanah kepunyaan orang Melayu dan kaum pribumi mengecil. Bandar-bandar walaupun melebar bukan kepunyaan harta milik orang-orang Melayu. Malah di desa-desa juga bila dibangun bangunan-bangunan rumah kedai juga bukan milik orang Melayu. Orang Melayu memang kita sempit. Bila saya bercakap begini, saya dituduh resis. Bangsa kita merempat di bumi sendiri. Duduklah bangsa kita di rumah PPRT. Tunggulah rumah mampu milik. Bangunan mencakar langit sudah naik di negara kita. Tetapi orang Melayu masih duduk dalam berbayang. Di desa, di kampung. Masya Allah. Masya Allah. Jangan kita nak berpura-pura. Mungkin saja sebagian faktor Indonesia belum semaju Malaysia, tapi kita patut berbangga karena dominasi demografi bangsa kita masihlah sangat kokoh dan terus dijaga. Sehingga kita tidak akan mendapatkan arogansi bangsa asing di negeri sendiri. Dominasi demografi adalah yang terpenting di atas segalanya, karena mencerminkan wajah bagi bangsa yang benar-benar merdeka. Sehingga kita tidak perlu berpura-pura menganggap semua bangsa asing yang bertengger di Indonesia adalah warga negara Indonesia, hanya karena kita sudah tidak sanggup mengatasinya. Kita adalah bangsa besar dan berintegritas yang akan memikul nama besar Indonesia ke puncak kejayaan dalam perjuangan tak kenal lelah. Dan apalagi Indonesia semakin hari semakin maju dalam bidang ekonomi dan militer pun. Dan itu membuat angin segar Indonesia di masa depan. Nah, jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Oke, kita bagi ulasan guys. Oke guys, itu tadi video terkait dengan bagaimana jika tenaga kerja daripada Indonesia ini berkurang di Malaysia, apa akan jadi kepada Malaysia. Sebenarnya ini ada pro dan kontra, dan kalau saya mengulas ataupun kita mengulasnya nih guys, dia panjang, cukup panjang lebar untuk diulas. Tetapi beberapa poin penting ya yang dapat saya sampaikan di sini terkait dengan sekiranya berkurangnya tenaga kerja Indonesia, apakah tenaga kerja Indonesia di Malaysia ini apa akan jadi dengan Malaysia. Oke, daripada segi ekonomi, jika terjadi penurunan jumlah pekerja Indonesia di sektor-sektor tertentu ya, seperti industri konstruksi, pertanian, perhotelan, ini akan menyebabkan kenaikan upah dan kesulitan sebenarnya bagi perusahaan ini untuk menemukan tenaga kerja pengganti, karena kebanyakan tenaga kerja di Indonesia ini sangat mahir dalam bidang-bidang ini guys. Jadi sebenarnya satu kerugian besar ya jika Malaysia kehilangan tenaga kerja dari Indonesia, karena sebenarnya yang membangunkan gedung-gedung yang banyak di Malaysia, gedung-gedung yang tinggi di Malaysia ini sebenarnya kebanyakan pekerjanya daripada Indonesia. Nah, jadi sebenarnya Malaysia patut bersyukur juga dapat menerima tenaga kerja ini dan bekerja membangunkan gedung-gedung ini. Di samping tenaga kerja Indonesia ini dibayar upah, dibayar gaji, itu kelebihan kepada Indonesia pula. Karena apabila mereka menerima upah atau gaji itu, maka mereka akan mengantar kepada keluarga mereka di Indonesia. Itu akan menjadikan kemasukan wang, duit kepada Indonesia, dan kemasukan duit daripada Malaysia ke Indonesia itu akan menyebabkan ekonomi Indonesia itu akan meningkat, akan bernilai nanti. Kemudian seterusnya, jika ya
tenaga kerja Indonesia ini berkurang di Malaysia, maka Malaysia mungkin perlu mencari tenaga kerja yang lain untuk mengisi kekosongan ini. Dan di sini sebenarnya kalau saya masih memilih untuk tenaga kerja Indonesia sebenarnya bekerja di sini, karena daripada segi komunikasi, daripada segi bagusnya tenaga kerja Indonesia ini sebenarnya sangat bagus bekerja di Malaysia, sangat disiplin sebenarnya. Nah, itu yang menyebabkan gedung-gedung yang dibina itu mempunyai kualitas sebenarnya, hasil dari tenaga kerja Indonesia ini. Dan ini dapat memberi beberapa perubahan di tempat kerja, dan mungkin secara masyarakat secara keseluruhan yang ada di Malaysia ini ya, apabila siapnya satu-satu gedung itu sebenarnya mereka sangat nyaman hasil dari tenaga kerja Indonesia ini. Kemudian seterusnya juga poinnya adalah pengaruh kepada hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, di mana hubungan Malaysia-Indonesia ini memang sudah terjalin sejak sekian lama, dan baru-baru ini juga Bapak Jokowi datang ke Malaysia, kemudian Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia. Ini telah menjalin hubungan yang sangat erat di antara kedua-dua negara ini. Jadi ini juga mempengaruhi selepas perbincangan mereka di antara TKI yang ada di Malaysia, dan juga cara mengatasi solusi yang paling terbaik supaya majikan-majikan di Malaysia juga harus melayani setiap pekerja daripada Indonesia ini dengan baik sekali. Jadi Bapak Jokowi dan juga Bapak Anwar Ibrahim telah berbincang dengan lebih dalam lagi terkait dengan perkara ini untuk menyelesaikan solusi yang paling terbaik terkait dengan perkara ini. Satu lagi guys, dampak kepada integrasi budaya. Sebenarnya kehadiran pekerja daripada Indonesia ini, daripada berbagai suku, daripada berbagai bangsa yang ada di Indonesia itu telah memberikan sebenarnya sumbangan yang signifikan terhadap beberapa budaya yang ada di Indonesia itu untuk berkembangnya di Malaysia. Tetapi itu sebenarnya hanya sebagai budaya yang ada dari Indonesia, bukan bermakna budaya itu Malaysia yang punya. Sebab ada guys pekerja-pekerja daripada Indonesia datang ke sini, mereka telah berkahwin dan menetap di sini sehingga 10 tahun, 20 tahun. Itu telah membentuk satu budaya yang daripada Indonesia datang ke Malaysia. Mungkin sebab itulah kan banyak antara budaya-budaya yang ada di Malaysia ini datangnya sebenarnya daripada Indonesia, karena hubungan perkawinan itu tadi. Sebenarnya guys, ada banyak lagi dampak atau kesan-kesan seandainya kekurangan tenaga kerja daripada Indonesia ini di Malaysia. Sebenarnya banyak juga manfaatnya apabila banyak tenaga kerja daripada Indonesia yang ada di Malaysia. Mereka juga ingin mencari pengalaman. Sebenarnya di Indonesia mereka juga sebenarnya cukup dari segi keperluan, cukup makannya, tetapi mereka bekerja di Malaysia itu mungkin sekadar untuk mencari pengalaman, untuk menyimpan duit. Sebab kalau di Malaysia ini mungkin upahnya itu yang konsisten, mereka dapat menyimpan dengan baik, kemudian dikirim kepada keluarga untuk membina rumah di Indonesia, dan selepas simpanan mereka itu telah cukup, mereka akan kembali pula ke Indonesia. Dan begitulah seterusnya guys. Kemasukan tenaga kerja daripada Indonesia ke Malaysia ini membentuk banyak sebenarnya faedah yang kemungkinannya Malaysia juga sebenarnya perlu bersyukur dengan kehadiran mereka ini. Dan kalau saya lah sekarang ini di Malaysia, banyak juga tenaga kerja daripada Bangladesh, daripada Nepal, daripada Filipina yang datangnya. Tetapi sebenarnya kalau saya tenaga kerja Indonesia lagi bagus, karena satu komunikasi yang baik, dapat pertuturan itu kita memahaminya. Yang keduanya, hubungan dari segi budaya, dari segi timuran itu sangat mirip-mirip ini Indonesia dengan Malaysia ini. Jadi sebenarnya hubungan persaudaraan itu terjalin sebenarnya dari situ, dan banyak
warga negara Malaysia juga sebenarnya daripada keturunan di Indonesia. Jadi terkait di situ sebenarnya memang hubungan itu sangat erat, cuma digembar-gemburkan oleh media-media sosial dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belahkan Malaysia dan Indonesia ini sebenarnya. Itu lagi guys, banyak lagi sebenarnya guys, tetapi mungkin sampai sini saja yang saya boleh memberi sedikit ulasan terkait dengan perkara ini. Mungkin kalian juga ada pandangan dan pendapat sendiri, kalian komentarlah di bawah, komentar yang bermanfaat, komentar yang baik, sebab ini menampakkan hubungan kita itu sebenarnya erat di antara satu sama lain. Jadi saya mendoakan supaya Malaysia dan Indonesia ini dapat menjalin hubungan dengan baik, walaupun apa-apa yang terjadi terkait dengan tenaga kerja, sama ada berkurang atau bertambah, itu sebenarnya kita saling melengkapi di antara satu dengan yang lain guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.